Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Herunisa, kelas 12 ATKP 3, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dana kas kecil. Sebelumnya, apa itu kas kecil? Kas kecil adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersifat rutin dan nominalnya relatif kecil. Selanjutnya, ada karakteristik kas kecil. Karakteristik kas kecil ada 4. Yang pertama, kas kecil jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, kas kecil dipergunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin. Yang ketiga, kas kecil biasanya disimpan di tempat khusus seperti petty cash box. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula. Mengapa tingkatan pemula? Tujuannya sederhana, supaya mereka bisa belajar membuat neraca yang baik dari sistem kalkulasi yang sederhana. Kemudian, tujuan dibentuknya kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk pada relasi bisnis pimpinan. Nah, selanjutnya dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola kas kecil. Dokumen yang dibutuhkan dalam mengelola kas kecil yaitu ada bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Ada 2 macam metode dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama metode tetap, yang kedua metode berubah-ubah. Masing-masing metode memiliki ciri, keuntungan, dan kelemahan masing-masing. Metode tetap atau Impress Fund System. Metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran terjadi, pemegang petty cash tidak langsung mencatatnya tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti. Nah, sedangkan metode berubah-ubah atau fluctuating fund system yaitu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri metode tetap. Yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Kemudian, keuntungan dari metode tetap. Yang pertama, menghemat waktu dalam pembukuan. Yang kedua, memudahkan mengetahui setiap pengeluaran berdasarkan pos-pos pengeluaran setiap pembukuan. Yang ketiga, memudahkan bendahara menentukan jumlah dana perbaikan. Yang terakhir, kelemahan metode tetap. Nah, kelemahan dari metode tetap ada 3, yaitu hanya dapat mengecek saldo kas di akhir bulan atau akhir transaksi. Yang kedua, petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas. Yang ketiga, tidak dapat sewaktu-waktu mengecek dana kas. Kemudian, metode berubah-ubah atau fluctuating memiliki ciri yaitu pengisian kembali dana kas kecil di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebet akun-akun yang terkait dengan penggunaan dan kredit akun. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakaian dana. Selanjutnya, keuntungan metode fluktuating, yaitu yang pertama, saldo kas kecil dapat diketahui setiap saat. Yang kedua, apabila dana kas kecil tidak cukup, administrasi atau perusahaan kas kecil dapat meminta atau mengambil dana kembali. Yang ketiga, dana awal tiap periode selalu sama. Nah, kemudian kelemahan metode fluctuating ini adalah tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk apa. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu ternyata kas kecil itu merupakan satu unsur yang harus ada dalam bentuk pembukuan keuangan.